Shalom, nama saya Handi, saya dari mahasiswa Fakultas Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pola dan tujuan pendidikan agama Kristen, terutama dalam sebuah keluarga. Seringkali kita tahunya atau mengerti pendidikan agama itu dilakukan dalam gereja atau suatu organisasi saja. Bahkan kita lupa bahwa sebenarnya keluarga adalah pondasi utama untuk kita bisa mengenal dan belajar tentang bagaimana Tuhan itu ada, bagaimana hidupnya Tuhan harus kita lihat dan harus kita contoh. Nah, seringkali kita lupa menanamkan iman atau menanamkan pelajaran dalam sebuah keluarga untuk kita bisa mengerti hadiran Tuhan dalam keluarga. Seringkali mungkin dulu kita saya masih kecil gitu ya, saya sering disuruh untuk gereja, untuk sekolah minggu. Mungkin kesannya orang tua saya memaksa, tetapi setelah saya dewasa dan saya sadari itu adalah hal yang baik. Walaupun waktu masih kecil saya tidak mengerti untuk apa saya ke gereja, untuk apa saya sekolah minggu, tapi ketika waktu itu orang tua saya menanamkan hal seperti itu, saya mengerti bahwa sejak dinilah dari keluarga lah kita mengenal Tuhan gitu. Bukan cuma saat kita di gereja, contoh di dalam keluarga kita mengajarkan anak kita berdoa bersama atau menyembah Tuhan bersama. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di dalam sebuah keluarga itu. Seringkali kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa yuk jangan lupa untuk kita berdoa dulu sebelum makan atau kita berdoa dulu sebelum pergi. Jadi harus kita tanamkan dari sejak dini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan juga pengajaran itu harus terus diulang-ulang supaya kita juga bisa mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya di gereja saja, tetapi bisa dalam sebuah keluarga. Jadi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita mengerti. Karena Tuhan pun untuk mengajar, untuk mengasih tahu bagaimana kehidupan dia sehari-hari itu adalah lewat ke-12 murid Yesus, yang dimana ke-12 muridnya ini seperti keluarganya sendiri, berasal dari keluarga. Jadi untuk sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari kecil. Dari kecil itu dari mana? Dari sebuah keluarga, untuk kita mengerti rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih besar di depannya. Jadi saya menganjurkan untuk bagaimana kita bisa menanamkan untuk nilai-nilai agama, untuk kita bisa menanamkan apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam keluarga. Tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berjumpa pribadi lewat keluarga kita, lewat saudara kita. Tidak menutup kemungkinan juga kita bisa bertobat lewat keluarga kita. Jadi tidak hanya di gereja aja. Jadi keluarga itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui pola dan tujuan apa pentingnya pendidikan agama, dan kita bisa membantu sesama kita, membantu anak kita untuk bisa menemukan, untuk bisa menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf penjelasannya. Terima kasih. Shalom.